Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan dua buah garis. Ini merupakan materi awal di bab garis dan sudut. Apa saja yang akan kita pelajari? Titik. Titik adalah benda geometri dalam pikiran yang tidak memiliki ukuran. Ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Di sini ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Manakah yang penulisannya betul? Oke, untuk itu betul, untuk yang A karena hurufnya huruf besar, untuk B-nya huruf besar, dan untuk C salah karena C-nya huruf kecil, itu tidak boleh. Nah, bagaimana jika misalkan kita hubungkan hubungkan titik A dengan titik B, maka akan terbentuk sebuah garis atau kita bisa namakan itu adalah garis AB. Apa sih garis? Garis terbentuk dari tak berhingga titik yang tak kosong. Jadi tidak hanya dua titik ya, tapi minimal dua titik kita bisa membuat sebuah garis. Garis dapat diperpanjang di kedua arah. Dilihat dari tanda panah ya. Kedua arah maksudnya ke arah A, ke arah B itu bisa diperpanjang. Kemudian garis disimbolkan dengan dua huruf besar. Sudah ya, ini namanya garis AB atau satu huruf kecil. Nah, di sini misalkan huruf K. Jadi garis AB itu sama dengan garis K. Kita bisa sebutkan ini garis AB atau garis K. Lanjut, di sini ada garis yang tadi dari slide sebelumnya. Jika dalam garis AB kita tambahkan titik C, kita tambahkan juga titik D, maka garis tersebut tidak hanya menjadi garis AB lagi, bisa dinamakan dengan garis yang lainnya. Misalkan tadi ya garis AB, ada garis AD gitu ya. Bisa juga garis AC, garis CE, CB, bisa juga garis CD, bisa garis DB, dan masih banyak lainnya. Tolong kalian gambarkan di buku masing-masing gambar dari garis-garis, kemungkinan dari garis-garis ini gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah garis AB bisa kita sebut dengan garis BA? AB dengan garis BA bisa kita sebut sama? Ya, garis AB sama dengan garis BA. Kenapa? AB dengan BA arahnya garisnya berada dalam satu garis yang sama dan sama-samanya bisa diperpanjang di kedua arah ya. Jadi garis AB sama dengan garis BA. Kita bisa menyebutkannya boleh AB, boleh BA. Kemudian ada sinar garis. Istilah sinar garis kita ambil dulu contoh. Nah, di sini ada sinar garis AC dari A ke C. Kalau A-nya itu dari ada pangkalnya ya. Ini pangkalnya A ke arah C. Ada juga dari C ke B ya, atau sinar garis CB. Nah, untuk A ke C dan A ke B, sinar garis A ke C, kemudian sinar garis A ke B. Apakah sinar garis AC sama dengan sinar garis AB? AC sama dengan AB, apakah sinar garisnya sama? Oke, ya, sinar garis AC sama dengan sinar garis AB karena mereka memiliki pangkal yang sama yaitu di titik A dan mereka arahnya yang sama. Selain itu, A, B, C berada dalam satu garis yang sama. Nah, misalkan ada sebuah garis K, ada titik ABD terletak dalam garis K. Kemudian ada garis lain yang berpotongan dengan garis K di titik B, yaitu garis M. Dan di garis M juga ada titik C. Apakah sinar garis AB sama dengan sinar garis BC? Nah, jawabannya tidak sama ya. Karena apa? Karena mereka tidak segaris ya. Jadi kalau mereka segaris, syaratnya sama itu, kalau mereka segaris dan pangkalnya juga sama, itu baru bisa dikatakan sinar garisnya sama. Nah, kemudian ini ada sinar garis AB. Kalau ini sinar garis apa berarti? AB juga apa BA? Oke, kita lihat dari awalnya ya. Kalau ini dari A menuju ke B, berarti sinar garis AB. Kalau ini dari B menuju A, berarti sinar garis BA ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sinar garis AB sama dengan sinar garis BA? Menurut kalian ini sama apa tidak?
Oke, ternyata jawabannya tidak sama ya. Kenapa tidak sama? Karena jelas kalau untuk sinar garis AB, dia mulainya dari A arahnya ke B. Kalau sinar garis BA, dia awalnya di B, arahnya ke A. Jelas itu tidak sama ya, berbeda arah. Nah, selain garis, sinar garis, ada juga ruas garis. Apa itu ruas garis? Nah, contohnya di sini ada ruas garis AC. A ke C. Nah, di sini tidak ada tanda panah ya. Jadi udah ada pangkal, udah ada ujung ya. Jadi tidak bisa diperpanjang di kedua sisinya. Ada juga garis ruas garis AB, AB ya. Ada juga ruas garis CD dan masih banyak lainnya. Bisa kalian sebutkan satu persatu untuk mengetes kalian benar apa kalian paham apa tidak. Nah, ada pertanyaan, apakah ruas garis AC sama dengan ruas garis AB nih? AC dengan AB apakah sama ruas garisnya? Karena mereka kan segaris ya. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena ruas garis AC dengan ruas garis AB itu ukurannya berbeda. Jadi kalau dalam ruas garis itu udah jelas ada ukurannya. Walaupun mereka di dalam garis yang sama, tapi ruas garisnya berbeda karena ukurannya berbeda ya. Pangkal dan ujungnya beda gitu. Walaupun sama-sama ada yang pangkalnya sama tapi ujungnya beda gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ruas garis AC sama dengan ruas garis CA? AC dengan CA apakah sama? Jawabannya iya ya. AC, ruas garis AC dengan ruas garis CA itu sama karena ukurannya sama. Selain itu mereka ujung dan pangkalnya di titik yang sama, di titik A dan di titik C. Nah, kemudian dari yang tadi sudah dijelaskan, ada garis, ada sinar garis, ada ruas garis. Apakah yang membedakan dari ketiga hal tersebut? Bisa kalian analisis ya, mereka sama-sama garis, tapi ada yang namanya garis, ada yang namanya sinar garis, ada yang namanya ruas garis. Kira-kira apa bedanya ya? Oke, bedanya itu adalah kalau garis dapat diperpanjang di kedua arah. Contohnya ini ya, jadi ini garis AB. Kemudian kalau untuk garis itu bisa dinamakan dengan huruf kecil ya. Satu huruf kecil. Kemudian kalau sinar garis hanya dapat diperpanjang di satu arah. Misalkan arahnya dari A ke B ataupun dari B ke A gitu ya. Jadi sinar garis hanya satu arah. Sedangkan ruas garis dia tidak dapat diperpanjang di kedua arah. Dan ruas garis itu memiliki ukuran panjang. Kalau untuk garis dan sinar garis itu tidak tahu ukurannya berapa karena masih bisa diperpanjang ya. Kalau ruas garis sudah tidak bisa diperpanjang karena udah ada ujung dan ada pangkal sehingga sudah ketahuan ukurannya berapa. Bisa kita hitung dengan penggaris kalau masih bisa diukur dengan penggaris. Nah, contohnya ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, rusuk pada bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas merupakan garis, sinar garis, atau ruas garis? Coba kalian bayangkan, kalian kan di SD sudah pernah belajar ya mengenai kerangka bangun ruang. Ada yang namanya rusuk ya. Rusuk itu kan kayak berbentuk garis. Nah, menurut kalian rusuk dari bangun ruang tersebut masuknya ke garis, sinar garis, atau ruas garis? Nah, jawabannya ternyata rusuk adalah ruas garis. Kenapa? Alasannya karena ya jelas ada batasannya, ada ujung, ada pangkal, dan ada ukurannya. Oke, itu saja. Semoga dari penjelasan ini memudahkan kalian dalam melanjutkan memahami hubungan antara dua buah garis. Itu saja, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.